Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini guys, mau ngebahas sebuah, ya, di era modern ini, di era yang sangat amat, ya udah canggih ya. Apalagi di kota-kota besar yang di Indonesia. Dan kendaraan itu udah bisa jadi mungkin prioritas utama untuk mobilitas kesana kesini, entah pergi kerja, belanja, liburan atau yang lainnya. Dan semenjak munculnya mobil-mobil EV ataupun mobil-mobil listrik gitu ya guys ya, tentunya makin banyak juga bermunculan SPKLU. Nah, SPKLU ini adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum guys ya. Jadi dimana kalian tuh bisa ngisi daya ke mobil listrik kalian ataupun motor, ya kan. Nah ini gue temukan lagi, biasa lah ya, ada sebuah investasi bilangnya perusahaan SPKLU, dimana ketika kalian berinvestasi di sini kalian bisa mendapatkan keuntungan. Apakah iya gitu kan? Dan kalau kita lihat share-sharean ini gue temukan di Facebook ya guys, seperti biasa. Di sini dia bilang sebagai manajer promosi. Oke, lagi fokus promosi energi baru dan proyek stasiun pengisian kendaraan listrik EV charging station. Oke. Terus pengen kerjasama sama content creator, punya beberapa cara kerjasama, review produk, promosi brand, kerjasama jangka panjang, ada dana promosi plus komisi juga. Kamu cuma perlu kirim red card, asik red card guys ya. Oke. Terus ini kalau ini mau beneran ya guys, SPKLU beneran. Terus ini ada pembagian penarikan 14 November. Nah ini usaha kerja kelas kalian patut nih, cara ikut. Oke, jadi kurang lebih ya tampilannya kayak gini ya guys. Dan mungkin kalau di beberapa kota besar ya udah umum sih SPKLU. Dan mungkin orang-orang yang punya mobil listrik jadi bertanya-tanya, ini investasinya bagaimana nih? Karena selama ini gue kan ngecharge mobil gue pribadi kayak ya udah gitu, nggak ada investasi tambahan gitu kan. Gak ada menghasilkan keuntungan, enggak, ya begitu-begitu aja. Kan jadi pertanyaan ya guys ya. Terus kalau kita lihat lagi dari sini nih, mungkin nih dari namanya kesejahteraan. Asik, sejahtera banget nih, cihuy gitu. Di sini ada DC satelit 1 70 hari. Setiap harinya kalian dapat 18.000, total pendapatan 1,3 juta. Dari modal awal cuma 50.000 guys. Siapa orang yang nih kalau ngeliat gini langsung matanya hijau gitu ya, langsung kayak fix gue akan invest di sini ya, gue akan menaruh uang gue di sini dan gue percaya ini bakal terbukti membayar dan tidak menipuan gitu ya. Tapi kan nggak harus serta-merta kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari modal awal dan keuntungan yang diberikan, sebenarnya ini cukup besar ya persentasenya. Tapi kalau untuk investasi Ponzi ya nggak besar-besar banget guys. Karena baru kemarin aja gue bahas Corex AI itu udah nggak bisa dibuka webnya, nggak tahu lah apalagi memang lagi server cloudnya down atau apa. Dan hari ini memang gue belum cek lagi ya guys ya. Itu dia bisa ngasih sekitar 50% dari uang deposit kalian. Jadi contohnya misalnya 50.000 ya, keuntungan kalian tuh bisa 25.000 sendiri guys per hari. Nah biasanya ya ini gue diajarin sama para pemain Ponzi yang udah sangat amat profesional banget ya, nipunya udah jago banget ya, akal-akal bulusnya ya. Kalau semakin besar profit yang dihasilkan, biasanya aplikasi itu nggak akan bertahan lama ya. Tapi di video ini tidak nyuruh kalian deposit ke investasi Ponzi ya guys, kagak ada ya, nggak ada keren-kerennya, kalian dapat duit dari sana juga ya. Terus kalau 150 ini sekitar 57.000 ya untuk per harinya. Sebenarnya kalau di logikakan ya, ingat kata OJK, yang penting itu 2L ya, legal dan logis. Jadi kalau lihat dari sini saja secara logika ya, logisnya itu tidak masuk sama sekali, apalagi ada perizinan untuk investasi SPKLU. SPKLU cuman untuk
ya pengisian daya izinnya, yaitu ada dari Kementerian ESDM ya guys ya. Tidak untuk investasi-investasi ini. Kalau ini kan ya harusnya ranahnya OJK ya kalau ngumpul-ngumpulin duit. Walaupun ya ada orang-orang yang nunjukin bukti profit, bisa penarikan, bisa menghasilkan uang, ya memang saat ini baik-baik saja, tidak terjadi masalah guys. Tapi nanti nih kalau udah terjadi masalah, yang mau tanggung jawab siapa? Kan gak ada nih. Karena semuanya mentor kalian pun orang-orang yang kalian kenal baik, ngasih ilmu terus menerus, ya kan, fast respon saat semua aplikasi baik-baik saja. Setelah terjadi masalah, mereka bakal kabur, cuci tangan sendiri dia, dan merasa dirinya juga korban. Jadi untuk orang-orang awam, kalian wajib hati-hati ya kalau misalkan kalian diajak ke dalam investasi seperti ini guys. Terus kalau kita lihat lagi, share-sharannya juga cuma kayak gini-gini aja, bukti-bukti penarikan ya, supaya orang awam nih tertarik ya, mau join ke dalam aplikasinya. Dan kalau nggak ada nunjukin kayak gini kan, ya seret ya, kayak kelihatannya kayak sepi ya begitu aja gitu. Tapi menurut gue ya, kalau ini yang asli ya guys ya dari PLN, ini yang asli untuk pengisian daya kendaraan listrik kalian. Yang tadi gue bilang nggak mungkin SPKLU kayak ada investasi bodongnya. Dan soalnya kalau kemarin-kemarin ya guys ya, itu juga banyak aplikasi-aplikasi penipuan yang ngambil nama-nama perusahaan besar yang ada di Indonesia terutama ya. Contoh kemarin tuh ada Pertamina ya, apa lagi ya, pokoknya beberapa perusahaan-perusahaan besar, ataupun juga ngambil nama lembaga pemerintahan. Yang gue inget tuh waktu itu Pertamina deh sempet ya, itu yang kayak aduh lucu banget gitu. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang di luar gitu ya, luar negeri itu juga ya udah banyak banget lah. Shell ya, solar panel, terus juga Tesla ya kan. Terus yang baru-baru ini ada, nanti mungkin gue bakal bahas tuh terkait McD guys. Dari ini kayak kocak banget guys. Tapi mungkin gue bahasnya dengan cara yang berbeda mungkin ya, nggak tahu lah ya. Mungkin sambil makan McD kali ya biar enak gitu ya ngebahasnya mungkin ya. Jadi sekali lagi buat orang awam, kalau kalian diajak investasi seperti ini, wajib hati-hati. Ini jelas tidak ada izinnya, dan sudah jelas ini juga money game skema Ponzi. Di dalamnya itu cuman cari-cari member ya, cari-cari orang yang mau deposit, invest gitu ya, bukan beneran real dari usaha yang dijalankan ya guys. Itu sangat amat berbeda sekali ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalian bisa lebih hati-hati lagi dan mawas diri. So mungkin itu aja untuk video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.